Oke, sekarang kita lihat di next slide berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nonlinear ini, ya, maka di dalam metode numerik ada beberapa metode, ya. Itu secara garis besar bisa dikelompokkan dalam dua. Pertama adalah metode tertutup. Yang kedua adalah metode terbuka. Ya, metode tertutup dan metode terbuka. Nah, metode yang tertutup ini adalah metode-metode yang contohnya adalah metode tabel, metode biseksi, regular palsi. Ya, tertutup itu ya 3. Yang terbuka, literasi sederhana, Newton-Raphson dan Secant. Mungkin di beberapa literatur yang lain ada yang menyebutkan metode-metode yang lain. Itu nggak masalah, silakan aja kita pelajari ya. Kita lihat nanti seperti apa. Jadi nggak mesti harus, kalau misalkan Pak saya nemu beda nih, nggak masalah, jangan. Oke. Sekarang kita lihat ini ya, metode tertutup tadi ya. Jadi metode tertutup ini maksudnya adalah gini, kita diminta mencari akar pada nilai range A dan B ya. Nah, kita pastikan ini, kita memastikan bahwa akar di dalam range A dan B, ini contohnya nih, ini A ya, contoh ini A, ini B, ini range-nya. Berarti nilainya itu ada di antara ini. Ya, di antara ini. Kita pastikan terdapat satu akar. Hasilnya selalu konvergen. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini ada nih titiknya. Katakanlah di sini titik potongnya. Nah, hasilnya dikatakan selalu konvergen. Ya. Nah, konvergen dan divergen ya. Ini nanti kalian bisa lihat apa maksudnya konvergen divergen ya, nanti kita lihat ya, nanti kalian akan ketemu maksudnya konvergen dan divergen ini. Nah, kita lihat sekarang metode terbuka. Kalau kita menggunakan metode terbuka, maka kita harus tebakan awal, kita harus punya nilai tebakan awalnya ada berapa ya. Nah, nilai xn kita dipakai untuk nilai xn plus 1 yang berikutnya. Jadi tebakan awal itu tadi kita gunakan untuk menebak atau untuk menghitung nilai X berikutnya. Hasilnya nanti gimana? Tergantung, bisa konvergen atau divergen. Nah, metode yang dipakai ini tadi ya. Jadi metode yang tertutup tadi ini menggunakan ini ya, metodenya yang ini, metodenya ini. Nah, ini contoh gambarnya ya, contohnya. Nanti kita punya misalkan katakanlah tebakan awalnya nggak tahu nih, kita punya titiknya, maka kita tebak apakah dia ada di X2, apakah ada di X1, ini X1, X2K atau X0K. Jadi X0 kita cari tebakannya, yang mendekati yang mana, ditebak. Nilai X pertama ini, X0 ini akan menjadi rujukan untuk menebak nilai berikutnya, tebak lagi. Nah, nilai yang terdekat, katakanlah ini titik potong, inilah yang kita anggap sebagai solusinya, nanti kan ketemu di titik ini, di titik tebakan ini gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi dengan menggunakan metode terbuka ini ya, kita memerlukan nilai tebakan awal ya. Nilai tebakan awal itu akan menjadi rujukan untuk menghitung tebakan berikutnya. Hasilnya gimana? Hasilnya bisa konvergen atau divergen ya. Mungkin kalian bisa baca nih ya, apa sih maksud divergen dan konvergen ya. Silakan nanti ditulis di Edmodo atau di YouTube channel ini ya. Kalau misalkan kalian udah ketemu, Pak, masuk konvergen ini, masuk divergen ini, silakan ditulis seperti itu. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang konsep metode tabel ya. Konsep yang pertama di dalam metode tertutup ya. Yang pertama metode tabel. Nah, nanti akan saya buat dalam dua hal. Yang pertama implementasinya dengan menggunakan Excel. Yang kedua nanti akan kita coba buat ilustrasinya dengan Python ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di dalam metode tabel ini ya, yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear, konsep dasarnya adalah dengan menggunakan tabel. Maka
disebutnya metode tabel itu karena dia memiliki tabel seperti ini atau pembagian area-areanya ini. Kita bagi dari dua tabel. Di tabel itu kita buat yang pertama adalah nilai X, ya, yang kedua adalah fx-nya. Ya, fx ini adalah persamaannya. Nah, nilai X tadi ya, nilainya itu berkisar antara range-nya tadi. Ingat kalau dia metode tertutup tadi, itu nilainya kita kasih areanya. Ya, ada area, batas atas sama batas bawah. Nah, katakanlah misalkan ini areanya tuh A dan B. Maka kita bagi ya, dari nilai A sampai dengan B ini dibagi sebanyak N. Mau dibagi berapa bagian? Kalau dibagi 5 ya berarti nanti perhitungannya adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan misalkan 5N ya. Artinya dibagi dalam 5 area. Seperti itu. Nah, masing-masing nih bagian ini tadi, masing-masing nilai X ini kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Kita masukkan nilainya. Itulah konsep dasar metode tabel. Ya. Nanti kita akan coba contohnya. Ada catatan nanti menentukannya. Nah, sekarang kita lihat, Pak, hasilnya dari mana, Pak? Hasilnya tuh gini. Dari tabel, kalau kita dapatkan nilai X ini, X1 sampai X berapa ini, di area-area yang udah kita bagi ini, sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan X itu, nilai persamaannya itu, jawaban akarnya itu adalah di XK. Jadi kalau misalkan pada saat dimasukkan nilai X0 sampai X10 ini ada yang nilai di sininya 0 atau mendekati 0, maka itulah jawabannya, nilai XK itu. Nah, kalau dia nggak ada, ya, bila tidak ada fxk yang 0, maka kita cari nilai fxk, kita cari di sini, ya, yang berlawanan tanda. Nah, kalau dia berlawanan tanda, maka jawaban itu ada di antara terjadi perubahan tanda itu. Ya, jadi kalau misalkan ternyata pada saat kita mencarikan terjadi perubahan tanda di sini, ini misalkan plus, ini minus, maka jawaban itu ada di sini range-nya. Ada di X1 dan X2 areanya. Jadi ada dua. Kalau jawabannya itu mendekati 0 atau sama dengan 0, maka jawabannya itu ada cukup di ini saja satu. Ya, tapi kalau dia nilainya itu kita peroleh adalah katakanlah tidak ada yang mendekati 0 atau yang sama dengan 0, maka nilai jawabannya pada saat perhitungan fxk dan fk plus 1, nilai perhitungan ini maksudnya, dari ini sampai sini, kita lihat ada nggak yang berubah tanda. Kalau sini minus, 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 plus, maka ini jawabannya. Ada di sini X2 dan X3. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ada dua catatan pendapat di sini menentukan akar. Ya, akar persamaan ditentukan oleh nilai mana yang lebih dekat. Jadi kalau nanti nilai yang ini katakanlah fxk dan fxk plus 1, ya, kita bandingkan, kalau dia lebih kecil, maka adalah nilai yang paling kecil yang kita ambil, ya. Nah, tapi kalau dia misalkan lebih besar, maka akarnya yang lebih besar. Ya, jadi perbandingannya kita lihat di sini. Jadi kalau nilai ini ternyata katakanlah ini fxk-nya lebih kecil dari fxk plus 1, maka yang jawaban yang paling kecil yang kita ambil. Tapi kalau sebaliknya, ya, maka yang kita ambil adalah plus 1-nya. Ya. Akarnya perlu dicari lagi dengan range, terus dicari terus. Jadi kalau udah ketemu akarnya ini, kita cari lagi. Nah, pencarian berikutnya adalah dengan menambah digitnya. Ya, dengan menambah digit. Ya, contoh misalkan ini ya, contoh. Oke, ini kita clear dulu. Ya, nah ini contohnya. Ya, persamaan ini. Saya sambil buka Excel ya. Oke, ini contoh. Nah, caranya. Tadi kan persamaannya kan ini fx sama dengan 1 plus x dikali e pangkat min x. Yang sebelah sini adalah x. Ya, di sini adalah fx-nya. Oke. Nah, kita tentukan di sini batas atas sama batas bawahnya. Katakanlah nilai A-nya ada di antara min 1. B sama dengan 0. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mau dibagi berapa? Ya, kita tentukan di soal ini 10 range-nya. Ya, berarti kita N-nya kita tulis 10 di sini, N-nya 10.
Oke, ini saya rapikan dulu ya. Kita rapikan dulu. Nah, oke. Nah, sekarang di sini tentukan ini dulu. Mulainya dari misalkan dari nilai yang terkecil apa yang terbesar. Kalau misalkan dia mulainya dari nilai yang terkecil, di sini 0. Ya, yang berikutnya ya, cari pembaginya dulu di sini. Penambahannya, untuk penambahannya. Katakanlah H penambahannya. Untuk menambah berikutnya. Jadi 0 ditambah berapa? Itu adalah hasil pengurangan dari batas atas yang tertinggi ya, dikurangi batas bawah, kita bagi dengan N. Oke, 0,1. Berarti penambahan berikutnya adalah ditambah dengan ini. Ya, kita kunci 0,1. Nah, ini kita tarik ya. Oke, ya, kita tarik sampai kapan? Sampai dengan nilai tertingginya, nilai terendahnya. Ini kan nilai tertinggi. Berarti kita nilai terendahnya berapa di sini? Nah, 1. Jadi kalau misalkan Pak, saya mulainya dari 1 di sini. Misalkan di sini min 1. Nggak apa-apa. Di sini nanti hasilnya adalah dikurangi H. Ya, seperti ini. Nah, ditambah ya. Nah, ini nanti kan modelnya gini dia, sampai dengan 0 di sini. Bebas ya, mau model mana. Nah, kebetulan ini contohnya kita cari dari hasil yang pengurangan ini. Ya, sampai dengan 0 dia nanti di sininya 0. Ya. 0 ya, sampai dengan min 1. Ya. Benar nggak di sini 0 sampai min 1? Di sini min 1 belum. Oke, oh salah ya saya. Berarti kalau dia 0, berarti harusnya dia min 9. Ya. Sininya sorry, ini salah dikurangi. Ini saya ambil 2 digit. Ini saya bentarkan dulu ya. Nah, ini ya, sorry, salah tadi ya. Saya hapus dulu. Tadi saya salah. Harusnya dia kan gini, ya. Min 1 sampai 0, ya, min 1 sampai 0. Nah, tinggal berikutnya adalah fx-nya, masukkan nilai ini masing-masing dari persamaan ini. Persamaannya kan adalah 1 ditambah ya, x-nya tuh ini. Ya, kita kali E kalau di Excel itu dengan EXP. Ya, XP1. EXP eksponensial, eksponen. Ya, pangkat pakai tanda ini ya, tanda topi, terus min ya, ini X lagi, enter. Ya, tinggal kita copy ke bawah. Oke, hasilnya ini. Ya, hasilnya. Nah, ini dapat, terserah mau diambil berapa digit, terserah ya. Nah, hasilnya, jawabannya adalah kalau kita lihat terjadi perubahan tandanya tuh. Yang dimaksud sebagai perubahan tanda itu dari plus menjadi minus atau dari minus menjadi plus. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini yang saya tandain warna, katakanlah warna biru nih. Nah, terjadi perubahan tanda di sini. Ini plus, ini minus. Maka jawabannya itu ada di antara min 0,5 sama min 0,6. Ada di sini kisarannya. Ya, jawabannya itu. Ya, jadi akarnya itu adalah min 0,5 atau min 0,6. Seperti itu. Nah, jadi kita mulai hitung step dari 0 sampai min 1. Sesuaikan dengan range. Nah, ini rumusnya tadi. Yang tadi saya bilang sebagai nilai H-nya tadi. Ya, ini. Ya. Jadi stepnya gitu. Ya, hitung nilai H-nya. Kemudian yang berikut, dapatkan nilai fx dimulai dari min 1. Ya, sampai dengan 0. Terserah mau ditukar ke atas atau ini ke bawah, nggak masalah. Kalau ini berarti dari terkecil ke besar. Kalau misalkan 0 dari besar ke kecil. Nah, kemudian kita lihat hasilnya dari hasil ini. Ya, bahwa perubahan tanda fx itu terdapat pada x min 0,6 dan x min 0,5 dengan nilai ini. Maka disimpulkan akarnya ada di x min 0,6 dan x min 0,5. Nah, yang lebih tepat yang mana? Bandingkan tadi. Tadi kan sebelumnya di sini lihat tuh, bandingkan hasilnya. Yang mana yang lebih tepat?
Ya, apakah lebih kecil, apakah lebih besar? Yang kita lihat yang paling kecil yang mana? Ya, yang paling kecil adalah minus ini. Maka ini yang kita ambil. Ya, min 0,6 jawabannya. Oke, itu contoh pertama ya. Oke, silakan dipelajari. Nanti kita coba contoh kedua. Oke.
Oke. Begitu juga sekarang kita lihat untuk yang contoh kedua ya persamaannya. Saya buka Excel dulu ya. Oke. Nah, katakanlah nilainya tadi yang kita hitung tadi dari contoh soal satu tadi min 0,6 dan min 0,5 areanya. Maka perpanjangan dari apa soal ini kita mau mencari ketelitiannya. Kalau ini kan baru baru satu digit ini, 0,6 sama 0,5 minus. Nah, ini bisa kita perpanjang titiknya. Ini saya copy lagi, ya, saya pindahkan ke sini. Ya, saya pindahkan ke sebelah sini. Sorry, ini bagusnya sebelah sini. Nah, yang baru, ya. Oke. Jadi nanti maksudnya adalah karena 0,6 dan 0,5 kita ngambil dua digit, maka range-nya berubah. Range-nya. Jadi range nilai ke tadi yang awalnya nilainya adalah A dan B-nya adalah min 1 dan 0. Sekarang saya ganti. Ya, saya ganti itu adalah batas atasnya, ya, batas bawahnya. Ya, kita lihat tadi A itu adalah batas bawah. Batas bawahnya misalkan di sini berarti kan yang paling kecil. Yang paling kecil min 0,6, min 0,6. Batas atasnya min 0,5, 50. Kita ambil di sini. Ya. Kemudian N-nya tetap 10, sedangkan H-nya itu adalah hasil perkalian tadi, hasil pembagian, pengurangan. Ya, kita coba di sini. Sama dengan, ya, itu hasil pengurangan dari batas atas dikurangi dengan batas bawah. Ya, kita bagi dengan N. Oke, dapat 0,01. Nah, ini tadi 0,1. Nah, sekarang yang diganti adalah ini kita ngambil 0, berapa maunya? 0,6 misalkan batasnya. Maka yang berikutnya adalah ya, nanti sama seperti tadi, kita tambah dengan ini. Ya, dia turun ini. 0,6, 0,59 sampai dengan nanti terakhir 50. Oke, oh sorry saya ini. Ini dikunci dulu ya, sorry N-nya. Nah, oke, ini kita copy dulu. Nah, ini 58 sudah dapat. Kita terus tarik ke bawah 54 sampai 50. 52, 51, 50. Oke, 50. Nah, ini kita udah dapat nilainya ya. Saya gedekan dulu nih hasilnya. Nah, tinggal masukkan. Kalau kita sudah buat fungsi ini udah benar, tinggal kita copy sebenarnya ke sini. Ya, kita tinggal cocokkan. Oke, benar. Ini tinggal kita copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian hasilnya di mana, Pak? Hasilnya tinggal mencari jawaban yang paling mempunyai nilai terjadi perubahan tanda di mana? Oh, perubahan tanda ada di sini. Maka jawabannya ada di sini. Yang paling kecil mana? Oh, 57. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sini. Dari yang kita punya nilai 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 awalnya min 0,5 sampai 560, awalnya jawabannya itu adalah eh, 0, min 0,6. Ternyata yang tepat adalah min 0,57. Jadi dia pergerakannya ke situ, ya. Nah, ini saya coba set tanda dulu nih, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya. Nah, ini awalnya ini, ya, 0,60 yang paling kecil, ya. Nah, ini ke sini dia. Nah, pergerakannya, ya. Pak, saya mau tarik lagi ini, misalkan nilainya saya mau tarik, ini saya mau ambil. Saya bisa buat lagi di sampingnya. Ini saya copy lagi. Saya mau ngambil lagi. 57 ini benar nggak sih? Ya, yang tepatnya berapa? Ini saya copy lagi ke sini. Saya naikkan nilainya. Batasnya adalah min 0, sekarang 57. Ya, terkecilnya 57. Oke, di sini min 0,56. Ya, seperti itu. Nah, sekarang N-nya tetap 10. Hanya adalah hasil pembagian dari nilai batas atas dikurangi batas bawah, kita bagi 10. Oke, 0,01 ya. Nah, ini tinggal kita copy ya. Di sini kita tulis 0,
0, min 0,57 misalkan kita ambil. Ya. Oke, berikutnya adalah ini ditambah dengan H-nya. Ya, F4. Oke, 59 ya. Coba kita lihat ini tuh 57 ya. Oke. Ini kan 570 nih. Ini kalau mau nah tarikin gitu ya. 70 69. Ini nanti tarik sampai bawah hasilnya 50. Ini 56-nya tarikin ke sini tuh. Nah, 60. Ya. 56 jadi 60 di sini. 5 ya. 570 ya sampai 560. Tinggal di copy ini ya. Kalau kurang yakin, naikin digitnya, copy sampai bawah. Nah, perubahan tandanya di sini. Oke. Jawabannya ada yang di mana nih? Kalau di sini. Yang mana yang tepat jawabannya? Dari tadi di sini, dia ke sini. Nah, jadi 57 ini ternyata 568. Terus, kalau misalkan belum yakin, digitnya tambahin lagi. Ya, digitnya terus. Hanya otomatis. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa dengan konsep waktu di materi pertama itu ada istilahnya ketelitian, ya. Nah, maka yang nilai ini makin banyak digitnya, itu makin teliti. Jadi sebenarnya makin kita naikkan nilai ini, nilai berapa angka di belakang koma, maka ketelitiannya makin bagus. Seperti itu. Ya terus ya masukin itu. Jadi balik lagi ke slide-nya tadi. Jadi ketika kita sudah menghitung dengan metode tabel, kita rubah nilai range-nya, maka kita akan dapat hasilnya ternyata min 0,57. Hasil min 0,57 ini kita anggap sebagai hasilnya lebih presisi dibandingkan dengan min 0,6. Ya, kalau mau lebih presisi lagi, naikin H-nya, nilai H-nya. Terus sampai berapa digit. Oke. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh soal yang lain ya. Sama nggak dengan yang sebelumnya? Oke, beda ya. Nah, ini sama konsepnya. Silakan dicoba. Ya, sama ada seperti itu. Oke, sampai sini ya. Silakan dicoba dulu.